Sudah, Pak. Oke, Saya lihat. merumuskan masalah penelitian. Ini konvensional, bahwa kalau kita berbicara masalah penelitian, maka inilah jalurnya yang klasik. Kita mulai menentukan topik, pertanyaan, desain, pengumpulan data, interpretasi, kesimpulan, lalu dipublikasikan. Gitu. Kita mulainya dari sini. Anda boleh setuju dengan saya atau tidak. Saya berani bilang bahwa salah satu yang paling berat untuk penelitian itu di sini. Kalau bab satunya sudah lancar, ini kan bab satu ini. Sampai di sini itu masih bab satu ini. Kalau bab satunya itu sudah lancar, biasanya berikutnya itu sudah lebih mudah. Itu dia. Lebih mudah dia. Lebih mudah. Sehingga kalau kita berbicara soal penelitian, maka ini menjadi sangat penting menentukan topik ini. Nah, saya tahu bahwa Anda sudah punya topik penelitian. Tapi apakah topik penelitian itu sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan penelitian? Itu saya belum yakin. Jadi saya mengundang nanti Anda untuk berdiskusi, kita ngobrol, bagaimana ini dari mulai menentukan topik penelitian masuk ke pertanyaan penelitian. Ini mau kita diskusikan hari ini. Kita diskusi, kita ngobrol. Jadi memang kalau kita baca bukunya Mas Ri Singarimbun juga tentang survei, maka dia bilang bahwa itu dimulai dari merumuskan minat, topik penelitian. Ini dia. Dan nanti masuk ke pertanyaan sampai ke analisis laporan. Oke, sebentar ya, saya kerja. Sebentar saja mau menghidupkan kipas angin, luar biasa panasnya. Baik. Jadi merumuskan penelitian, merumuskan masalah, merumuskan topik itu adalah masalah isu yang sangat penting dalam penelitian kita ini. Ini yang dirumuskan oleh buku Kraft itu. Kita mulai dari apa minat kita. Oke, barangkali ada yang berminat mau meneliti soal PSM, penyuluh sosial masyarakat. Itu masih di tahap interest itu. Anda barangkali ada yang mau bercerita meneliti soal media baru, new media. Bagaimana itu berbagai media sosial. Bagaimana itu berbagai platform internet bisa dipakai untuk itu baru sampai tahap minat. Minat itu harus diteruskan ke yang lebih sempit. Dari minat masuk ke topik. Oke, saya mau meneliti media sosial. Media sosial apa yang mau saya teliti ya? Lebih sempit ya. Saya persempit lagi, lebih fokus. Oh, saya mau mempelajari, kalau tadi saya katakan, di sini saya memutuskan, saya mau meneliti Instagram, dan bagaimana Instagram itu berguna untuk pendidikan, misalnya. Maka itu sudah lebih spesifik. Dan lalu, apakah anak muda, apakah Instagram efektif untuk
dipergunakan dalam media pendidikan, itu sudah pertanyaan penelitian yang sangat spesifik. Jadi silakan mengembara dari minat yang sangat umum ini sampai kepada perumusan masalah yang lebih spesifik. Ada satu jalur yang semakin lama semakin spesifik. Itu dia caranya kita mempelajarinya. Jadi bukunya Both ini, Wayne Both ini menceritakan sangat detail. Saya tidak ingin membaginya dengan Anda, sangat detail tahap demi tahap ini. Saya tidak membahas satu persatu dengan detail, kita diskusikan umum sajalah. Misalnya dia bilang titik startnya adalah dari minat ke topik. Apa yang dikatakannya sebagai minat? Minat adalah lingkup atau arena kajian yang ingin didalami. Misalnya tadi sudah saya katakan ada yang mau meneliti soal adopsi inovasi, ada yang mau meneliti soal media sosial, ada yang mau meneliti soal komunikasi keluarga, ada yang mau meneliti misalnya komunikasi lingkungan, ada yang mempelajari komunikasi kesehatan, ada yang mempelajari indigenous communication, ada yang mau mempelajari soal difusi inovasi. Monggo, silakan. Silakan. Itu baru yang namanya minat. Kemudian Anda, menurut nasihatnya Both ini, akan masuk ke topik penelitian, minat yang lebih spesifik. Tadi saya sudah cerita bahwa kalau Anda berminat misalnya soal komunikasi keluarga, Anda mau melihat bagaimana sih pola komunikasi keluarga, apakah berbeda pola komunikasi keluarga Jawa dengan pola komunikasi keluarga Batak? Dengan ada kemarin mahasiswa bimbingan saya yang mencoba membedakan antara pola komunikasi orang Minang yang suami istri orang Minang dibandingkan dengan yang salah satu bukan orang Minang, yang matrilineal, kan gitu. Jadi dia melihat ada di sana soal Minang yang matrilineal dan ada pola komunikasi keluarga. Dideskripsikan. Lalu ada mahasiswa saya yang mengkaitkan apakah pola komunikasi keluarga mempengaruhi keberfungsian keluarga. Kalau sering ngobrol, apakah lebih berfungsi keluarganya dibanding dengan keluarga yang tidak banyak ngobrol. Nah, itu dia. Kita mulai dari minat ke topik. Lalu, kata si Both bilang bahwa kalau kita berbicara soal topik, maka ya ini nggak bisa tidak bahwa kalau kita sudah punya minat tertentu, minat kita itu tentu saja kita pakai akal sehat untuk memahaminya. Kita mulai bercerita, misalnya Anda yang berminat soal PSM, pekerja sosial masyarakat. Ada yang mau berminat soal komunikasi lingkungan. Ada yang berminat soal komunikasi krisis. Ada yang berminat soal komunikasi kesehatan. Lalu Anda mulai berpikir dengan common sense saja, mulai menganalisis itu. Tapi common sense tidak cukup. Common sense itu harus didukung oleh textbook, jurnal-jurnal, diskusi, ngobrol dengan teman, ikut seminar, ya pergi ke Google untuk melihat bibliografi dan ensiklopedi yang berhubungan dengan itu. Mulai minat tadi itu dikerucutkan.
dikerucutkan. Bisa saja Anda melihat dan mencoba membanding apa yang Anda minati itu dengan masalah lain. Bisa saja penelitian Anda mengisi kekosongan, oh kayaknya ini belum ada ya, atau kayaknya kalau soal mendidik orang bikin bom sudah jelas ada orang tahu bikin bom dengan membaca YouTube. Bisa nggak bertani dari YouTube ya? Anda di situ mengisi kekosongan. Sudah ada kasus-kasusnya, barangkali YouTube untuk apa namanya itu? Kecantikan, YouTube untuk masak, YouTube untuk bikin bom, YouTube untuk begini. Kalau YouTube untuk pertanian bagaimana? Anda meneliti itu kalau Anda menganggap di situ ada kekosongan. Bisa juga Anda mereplikasi. Replikasi dalam arti apa? Ada YouTube untuk pertanian, tapi itu untuk tanaman perkebunan. Kalau di tanaman hortikultura bagaimana ya? Atau yang Anda lihat itu di Jawa. Kalau di Maluku bagaimana ya? Kalau di Sumatera bagaimana? Jadi itu replikasi atau memperluas. Oh, tadi tanamannya hanya ini dengan ini, lalu Anda perluas. Jadi Anda bisa melihat minat Anda itu dan mencoba setelah mendiskusikan dengan textbook, Anda bisa mengisi kekosongan, replikasi. Maka itu di bab 1 sering sekali dikatakan kebaruan penelitian, novelty. Kalau Anda katakan novelty, berarti Anda mengisi kekosongan. Atau mungkin juga melakukan replikasi. Atau mungkin juga melakukan perluasan dan mengembangkan ide baru dalam literatur akademik. Itulah yang kita katakan menjadi sebuah minat yang lebih sempit, dan dari minat yang lebih sempit inilah Anda pergi ke topik penelitian Anda. Begitu caranya. Dari minat yang besar tadi itu ke topik penelitian. Itu kata Both. Oke, saya pikir yang kita ceritakan selama ini baru pada aras minat Anda mau meneliti apa. Belum ke topik. Saya pikir minggu-minggu ini Anda sudah harus masuk kepada topik. Dan karena topiknya sudah mulai jelas, Anda bisa mulai mencari pustaka yang relevan untuk itu. Baik. Saya teruskan. Misalnya, minat. Ini contoh saja ini. Anda berminat soal komunikasi keluarga. Topik yang masih luas, itu bisa Anda melihat tipologi komunikasi keluarga. Beda nggak ya kalau komunikasi keluarga bapaknya pendidikannya tinggi, ibunya pendidikannya rendah? Atau tadi, keluarga matrilineal dengan keluarga yang patrilineal. Anda buat tipologi komunikasi keluarga. Bisa seperti itu. Maaf. Misalnya Anda minatnya adalah komunikasi lingkungan. Anda mau melakukan penelitian tentang pendidikan perubahan lingkungan masyarakat sekitar hutan. Anda mempelajari indigenous communication. Anda mau topik yang masih relatif luas adalah komunikasi untuk mewariskan pengetahuan lokal. Anda misalnya mau meneliti komunikasi partisipatif, Anda bisa meneliti topik yang masih luas juga. Nanti kita persempit lagi. Dialog pada musrembang. Komunikasi kesehatan, Anda, oh ya, saya mau mempelajari health belief model. Semuanya ini dari sini ke sini, ini semuanya berbasis yang tadi. Pakai akal sehat, pakai diskusi, ngobrol dengan kawan-kawan, dan minat Anda ada di mana gitu. Jadi dari minat yang luas itu ke
topik yang luas tadi itu semuanya pakai buku, akal sehat, lihat bagaimana yang ada di literatur, dan minat Anda sendiri ada di mana gitu. Itu ini apa namanya ini keempat unsur ini sangat penting. Tentu saja itu sangat dipengaruhi oleh passion Anda ada di mana. Saya selalu bilang pada mahasiswa bahwa milih minat dari mulai topik ke minat dan ke segala nanti sampai ke pertanyaan penelitian itu kayak milih pacar itu. Apa artinya milih pacar? Kita harus suka. Kalau Anda meneliti hal yang tidak Anda minati, Anda tidak suka, susah sekali majunya penelitiannya. Susah sekali. Karena itu benar-benarlah minati. Benar-benar passion Anda ada di situ. Anda pengen sekali mengetahuinya. Baru nanti lancar penelitiannya. Kalau nggak suka Anda, baru buka laptop langsung sebel tuh. Langsung cari nonton TikTok, langsung games. Kalau Anda tidak suka penelitiannya. Maka itu yang sangat penting adalah bahwa Anda benar-benar meminati penelitian itu. Berikutnya, dari topik yang luas ke topik yang lebih sempit. Jadi tadi kan luas, ada minat, komunikasi keluarga, penyuluhan pertanian, itu minat. Lalu ke topik yang luas, lalu ke topik yang lebih sempit. Saya bikin contoh-contoh saja. Tadi topik minatnya adalah komunikasi keluarga. Topik luasnya tipologi keluarga, tipologi komunikasi keluarga. Ini sudah saya catat tadi. Lalu ke topik yang lebih fokusnya itu adalah hubungan tipologi keluarga dengan keberfungsian keluarga yang kawin muda. Makin lama semakin sempit. Semakin lama semakin sempit. Tadi saya bicara komunikasi lingkungan, dari komunikasi lingkungan ke pendidikan perubahan iklim. Lalu topik yang lebih fokus, yang lebih sempit lagi, saya mau meneliti hubungan komunikasi partisipatif untuk perubahan iklim dengan adaptasi petani. Bagaimana petani beradaptasi dengan perubahan iklim setelah dia mendapat pendidikan perubahan iklim yang partisipatif. Saya bisa buat seperti itu. Jadi dari minat ke topik luas ke topik yang lebih fokus itu. Anda juga tadi minatnya indigenous communication. Indigenous communication, topik luasnya adalah komunikasi untuk pewarisan pengetahuan lokal. Bagaimana sih pengetahuan lokal itu diwariskan dari satu generasi, misalnya jamu atau obat-obatan tradisional lainnya lah. Topik yang lebih fokusnya adalah etnografi komunikasi pewarisan pengobatan tradisional. Jadi ada dari mulai minat ke topik luas ke topik yang lebih fokus. Tadi saya bercerita misalnya soal komunikasi partisipatif. Maka topik luas saya adalah dialog pada musrembang. Lalu topik yang lebih fokus saya menjadi partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap proses komunikasi dalam musrembang. Jadi Anda bisa melihat dari mulai yang sangat luas, lebar sekali, ke topik masih luas, ke fokus yang sudah lebih sempit. Itu dia cara kita mengerjakan bagaimana merumuskan masalah. Lalu dari topik itu ke judul. Topik ke judul. Topik sudah mulai sempit tadi, topik yang sempit tadi, tentu saja kita sekarang pakai ke judul.
kata beberapa peneliti itu kalau bahasa Inggris itu 15 kata. Itu peraturan kita juga di IPB. Judul itu nggak boleh dari 15 kata. Jadi mari kita bikin judul itu yang padat tapi menggambarkan apa yang akan Anda teliti. Dari topik penelitian ke pertanyaan penelitian. Kita mulai berkata tentang ya itulah 5W itu menjadi penting sekali kita bertanya soal who, what, when, where, dan why itu. Itu dia bagaimana kita menentukan topik penelitian kita. Lalu, tadi sudah kita lihat ya, ini tadi proses itu. Topik yang luas, tadi malah saya mengatakan dari mulai minat, ke topik yang luas, topik yang sempit, dan ke pertanyaan penelitian. Itu prosesnya, semakin ke bawah, semakin sempit. Oke, mulai pikirkan sekarang penelitianmu mau kemana? Apa topikmu? Atau kalau saya ikuti proses berpikir tadi, minat sudah saya tahu. Anda sudah masukkan minat ke Ibu Sarwititi. Lalu topiknya udah bagaimana sekarang? Topik luasnya. Bagaimana topik yang lebih spesifik ini? Dan bagaimana sampai ke pertanyaan penelitian? Oke, saya stop dulu. Siapa yang mau cerita, mau sharing? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan Pak, kira-kira untuk misalnya perbedaan skripsi, tesis sama disertasi dari segi kedalaman isinya itu terletak di mana ya Pak? Karena saya lihat kalau misalnya S1 tuh kan macem-macem kreatif gitu, tapi kalau S3 tuh disertasi bisa dalam gitu. Kira-kira pembedanya itu kedalamannya di bagian apa ya Pak? Terima kasih. Ya, banyak orang mencoba mendeskripsikan perbedaan itu dengan agak rigid, tapi saya tidak punya rumus yang yang sangat ketat untuk itu. Tapi Nadia, kalau bimbingan saya bilang saya perlakukan begini saja. Kalau S1 dia pakai teori, dia deskripsikan sesuatu tentang teori itu udah bagus lah itu. Dia paham teori itu, dia praktekkan itu, dia pakai teori itu untuk mengulas sesuatu, udah bagus tuh. Misalnya dia memakai partisipasi dari entah dari siapa lah itu, dari Artstein, dari segala macam lah. Dia deskripsikan partisipasi di satu tempat, lalu hubungan partisipasi dengan kepuasan. Udah, selesai. Dia paham soal partisipasi itu, dan dia deskripsikan suatu masyarakat dengan partisipasi itu, menurut saya itu sudah skripsi yang bagus. Tapi kalau dia masuk S2, saya tidak cukup merasa di situ. Misalnya, saya akan minta dengan mengkaitkannya dengan variabel lain. Misalnya, kalau karena tadi kita bicara soal partisipasi ya, dia bicara partisipasi. Beda nggak partisipasi di Bali dengan partisipasi orang Batak? Karena orang Bali itu kulturnya itu sangat sangat kohesif. Ada istilah dikeluarkan dari komunitas kalau tidak berpartisipasi. Jangan-jangan partisipasi nggak relevan dibicarakan di Bali karena orang Bali itu sangat kohesif. Nah, jadi selain konsep partisipasi, saya sudah meminta dia mengkaitkannya dengan konsep
kultur. Itu kalau S2. Jadi saya meminta dia mengkaitkan beberapa variabel lain di luar variabel utama dari partisipasi. Itu S2. S1 saya nggak minta mahasiswa saya tadi untuk melakukan itu. Tapi kalau S3, menurut saya dia sudah bisa mengkritik teori itu dan membangun teori baru dan memasukkan variabel-variabel baru dalam teori yang dia pelajari itu. Dia bisa mengkritik teorinya. Ya S2 juga sudah bisa boleh mengkritik, tapi tentu saja porsinya lebih keras kalau di S3. Di disertasi pasti ada bab novelty. Bab novelty saya tuntut di S3 dengan 3 hal. Barangkali novelty metodologi, metodenya sesuatu yang baru, atau novelty dalam hal teori, teorinya baru, atau novelty dalam temuan. Silakan saja. Kalau itu saya tuntut dari S3. Kalau dari S2, ya novelty dalam satu hal saja sudah cukup lah. Nggak usah 3-3. Begitu cara saya membedakan bimbingan saya. Kalau Pak Marjo misalnya, Pak Marjo beda lagi. Karena kalau Pak Sumarjo bilang kalau S3 itu sudah harus merumuskan model. Harus merumuskan strategi. Ya, beliau berpendapat seperti itu. Karena buat beliau, sebuah penelitian itu, penelitian S3, itu harus bermanfaat. Dan manfaatnya itu salah satu adalah harus merumuskan strategi. Monggo, nggak apa-apa, gitu saja. Gitu juga nggak apa-apa. Gitu, Nadia. Tadi Bapak sempat menyampaikan berarti yang S2 itu harus ada satu novelty ya Pak ya? Ya harus ada dong. Harus. Harus dong. Oh, Mbak. Novelty-mu itu bisa saja metodologimu baru. Bukan baru sama sekali lah, tapi misalnya Anda menyatukan metode ini dengan metode ini. Boleh. Boleh saja, misalnya saya tadi menantangkan Anda menyatukan antara teori model, teori komunikasi keluarga dengan, ilmu komunikasi dengan ilmu keluarga, menjadi komunikasi keluarga dengan variabel-variabel ada dari komunikasi keluarga, ada dari variabel-variabel komunikasi, ada dari variabel-variabel komunikasi keluarga. Itu bisa juga seperti itu. Kalau ini Pak, dari komunikasi ke penyuluhan berarti bisa ya Pak ya, kayak misalnya komunikasi media dengan adopsi inovasi yang ada di penyuluhan. Bisa nggak Pak? Apanya? Nggak, Apanya misalnya itu? apa namanya, variabelnya Pak. Ya, artinya kalau Anda mau mempelajari, katakanlah difusi inovasi ya. Ya. Difusi inovasi kan Anda sudah belajar tuh di S1 dari si Rogers gitu ya. Pak. Nah, dari Rogers Anda sudah pelajari itu begini. Anda udah kalau Anda S1 adopsi katakanlah adopsi apa ya? Lah, saya bilang sekarang apa Inovasi. inovasinya apa dulu? Uh, Katakanlah inovasi pupuk cair. Kalau S1 Anda, maka Anda pelajari, oh ya, soal apa namanya itu dihitung kompleksitasnya begini, triabilitasnya begini, apa namanya itu keuntungan relatifnya seperti ini. Lalu dengan cara seperti itu orang mengadopsi atau tidak. S1 cukup lagi. Tapi misalnya mahasiswa saya yang S2 yang meneliti pakai adopsi inovasi, itu ada beberapa orang angkatan 3 tahun lalu, saya minta alat analisisnya lebih canggih, metodologi. Misalnya, ketika mengukur kompleksitas, itu alat ukurnya bukan wawancara, tapi pakai ada satu alat ukur yang bagus,
yang dipakai oleh kawan-kawan dari psikologi. Saya minta itu dia mempergunakan itu. Biasanya kalau S1 misalnya pengambilan keputusannya individu. Saya minta ada satu lagi pengambilan keputusan, benar nggak cuma individu? Oh ternyata enggak. Dia meneliti, seseorang itu mengadopsi bukan hanya karena dia pengen, tapi dia juga ngobrol dengan temannya. Nah, itu prosesnya itu kan jarang tidak diteliti kalau dia S1. Kalau S2, saya minta untuk meneliti itu. Tidak hanya mendeskripsikan gitu. S1 mendeskripsikan saja udah bagus itu. Paham dia teorinya. Baik Pak, ya terima kasih. Nah, kemarin sekalian contoh saja Nadia, ada mahasiswa saya S3 bikin proposal pada saya, adopsi inovasi di apa namanya itu Minapolitan yang di Jonggol itu. Karena ada Minapolitan itu di Jonggol. Apa yang mau adopsinya Pak? Ini Pak, ada orang yang mau jadi petambak, ada yang tidak. Saya mau meneliti itu. Apanya yang mau kamu teliti? Ya itu pakai Rogers. Saya bilang pada dia nggak cukup untuk S3 itu terlalu sederhana. Saya bilang. Itu S1 itu. Kalau hanya meneliti proses adopsi dari teknologi Minapolitan. Harus lebih complicated kalau Anda S3. Begitu, Nadia. Silakan, monggo. Ada yang mau berkomentar lagi. Dan kalau mau mengangkat kasus calon tesisnya, ya monggo juga. Pak, mohon izin, Ya, Pak. silakan. Ya, Pak, terima kasih, Pak Juara. Ini tadi yang saya tertarik dengan minat ini, Pak, soal jaringan komunikasi sebenarnya. Jaringan. Jadi minatnya itu jaringan komunikasi. Lalu kemudian yang topik sempitnya mungkin soal jaringan komunikasi pembangunan. Seorang tokoh, misalnya dalam hal ini wali kota, misalnya. Nah, kemudian kita melihat kebijakan yang itu sifatnya membangun kedaerahan, misalnya. Policy brick, misalnya. Policy brick ke bawah. Nah, kalau jaringan kan lihat di person, Pak. Misalnya kita sebagai peneliti, kalau kita membuka, kan kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam satu persoalan kebijakan itu tentu ada orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Misal contoh kasusnya Pak begini Pak, di Kota Tangsel saja ya. Saya banyak menerima kabar dari kawan yang dia pengusaha misalnya untuk membangun sesuatu yang sifatnya gitu dananya dari APBD. Itu kadang harus dapat restu bukan dari wali kota tapi dari outsider di lingkaran pemerintahan, misalnya seperti taruhlah Wawan, suaminya Airin. Ternyata pengusaha-pengusaha itu harus kawan dulu ke sana. Itu menjadi jaringan komunikasi ini. Karena memang beliau ini yang donatur sekaligus yang lainnya selain dia suaminya Airin. Nah, kalau hal-hal yang kayak gitu diungkapkan Pak ke dalam penelitian atau riset, tapi itu bertentangan dengan privacy sebagai wali kota misalnya Pak. Bagusnya itu bagaimana Pak? Kita mencantumkan atau kita skip gitu. Kita hidden sebagai ini privacy sifatnya gitu. Itu menurut Bapak gimana sebagai seorang peneliti? Saya mau menghindar dulu dari pertanyaan etisnya ya. Oke, Anda mau meneliti soal jaringan komunikasi misalnya ya. Tadi kalau saya lanjutkan dengan pertanyaannya Nadia tadi ya, soal S1, S2, S3 gitu ya. Kalau mahasiswa saya S1, saya minta dia, kalau dia mau meneliti jaringan, maka saya cukup meminta pada dia, gambarkanlah jaringannya. Dia pakai, Usinet, ada software namanya Usinet, dia akan menggambarkan, si inilah yang menjadi star. Dalam kasus Anda, starnya adalah siapa tuh? Suaminya Airin itu starnya. Kemudian bricknya siapa yang menjadi broker-broker di situ.
Itu cukup, itu saja. S1 udah cukup lah tuh, udah bagus tuh kalau dia tahu Usenet dan bagaimana menganalisis Usenet. Kalau dia S2, saya akan minta si ini tuh menjadi star, kenapa sih dia jadi star? Oh, analisis di situ. Mana klik-klik yang ada? Oh, ternyata ada klik pengusaha, ada klik trah, ada klik partai politik, ada klik ini. Klik-klik itulah yang bermain. Itu saya minta kalau dia di S3, S2. Dengan cara seperti itu saya nggak masuk pada kerangka apa dalam jebakan etis yang Anda maksud tadi itu. Kan saya nggak masuk ke situ karena semua tergambar dalam sosiogram yang saya bangun. Ternyata untuk dapat proyek inilah kliknya. Si ini berhubungan dengan si ini berhubungan dengan si ini. Mengapa? Ya ini kekuasaannya di sini. Saya bisa gambarkan itu dengan sangat objektif. Begitu cara saya mengerjakannya. Kalau dia S3, oh saya minta analisis klik. Jadi kalau kita melihat bagaimana analisis jaringan kan ada analisis di tingkat individu, ada analisis di tingkat klik dan di tingkat subsistem, ada analisis di tingkat keseluruhan sistem. Silakan mau pakai mana. Analisisnya seperti itu. Saya kalau Anda S2 akan saya minta seperti itu. Enggak sekali. Kalau S1 tadi cukuplah. Dia gambarkan saja sosiogramnya, dia tunjukkan siapa star, bahwa star itu adalah tokoh masyarakat, itu sudah selesai. Ya, cukup itu. Tapi kalau dia S2, saya minta lebih dalam lagi. Hubungan antar klik, saya minta seperti itu. Mengapa sih klik ini berhubungan dengan klik ini? Oh, mereka sama-sama Golkar, tapi nggak nyambung loh. Kenapa? Oh, ternyata mereka nyambungnya adalah karena trah, misalnya. Seperti di Sulawesi Selatan tuh, keluarganya Limpo itu. Satu di Gerindra, satu di Golkar, satu lagi di PDIP, satu lagi Nasdem gitu. Mereka bersatunya bukan di partai politik, tapi mereka bersatunya di trahnya, trah Limponya, gitu kan gitu. Kita melihat klik-kliknya itu. Gitu cara saya melihat memanfaatkan jaringan komunikasi. Kalau Anda berminat dalam hal jaringan komunikasi, gitu loh. Menarik, orang Pak. Banyak sekali puas dengan jaringan komunikasi setelah digambar. Ada gambarnya, cantik gambarnya. Ini ke sini, ini ke sini. Enggak cukup, itu S1 itu. Buat saya itu S1. Kalau Anda S2 sudah harus lebih teliti analisisnya. Mulai dari jaringan bagaimana kliknya, klik ini berhubungan dengan klik, mana klik yang berlawanan, seberapa ketat, seberapa erat kliknya. Itu saya melihatnya. Ya, Pak. Monggo, siapa lagi? Pak. Silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Kurnia. Terkait tentang judul penelitian Pak, ini kan kata Bapak maksimal ada 15 kata ya Pak ya. Jika dimasukkan ada lokus di situ Pak, suatu wilayah, bagaimana Pak? Apakah baik di sana Pak? Terus yang kedua Pak, saya kan ingin meneliti tentang penyuluh sosial masyarakat Pak. Ini kan tersebar di Indonesia Pak, banyak jumlahnya, dan jika saya memang untuk memilih satu wilayah lokus, misalkan di Yogyakarta, karena memang saya melihat di situ ada potensi penyuluh sosial masyarakat yang sangat aktif Pak di sana Pak, karena akan saya kaitkan dengan nantinya dengan media baru atau dengan pengaruh media baru terhadap mereka di lapangan Pak. Apakah nantinya akan membuat kendala saya mengingat dengan adanya pandemi sekarang dan jarak yang lumayan jauh Pak untuk meneliti di sana Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini agak lebih teknis ya. Biasanya kalau soal judul itu kita a little bit main sirkus. Sorry. Mengapa saya katakan agak main sirkus ya? Karena peraturannya 15, maka kita harus pintar-pintar lah. Biasanya kita tidak memasukkan lokasi di judul. Mengapa?
Karena nanti kalau kita masukkan lokasi itu jadi panjang, apalagi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu saja sudah 8 kata tuh. Maka buang saja judul di situ. Kalau mau nanti Anda buat kasus di sini dalam kurung lah itu kan, itu nggak ikut lagi judul gitu. Oke, ini menarik ketika Anda berbicara soal bagaimana sekarang masa pandemi ini. Saya pertama, kalau Anda mau mempergunakan data yang sumbernya adalah wawancara, saya tidak, bukan big data ya, bukan big data. Saya terus terang saja tidak begitu percaya pada wawancara, apalagi pakai Google Form gitu. Ya, karena sudah saya perhatikan lah bagaimana cara orang mengisi Google Form itu sama sekali sembrono saja. Kecuali kalau Anda menganalisis big data. Artinya ada bimbingan saya yang meneliti percakapan di Twitter gitu. Semua data yang ada di Twitter itu diolahnya. Itu ya bisa-bisa saja, itu pasti objektif, pasti benar gitu. Bukan persoalan seperti yang saya katakan berdasarkan wawancara itu. Saya tidak tahu, kalau menurut perhitungan saya sih Anda nanti akan meneliti sekitar bulan sekarang bulan Maret, ya mungkin bulan September lah Anda ke lapangan itu. Saya sih berharap bulan September pandemi sudah reda. Harapan saya ya, tentu saja doa saya, doa kita semua, pandemi sudah reda, vaksinasi sudah jalan sehingga Anda bisa ke lapangan dengan lebih leluasa lah. Harapan saya, pikiran saya kayak gitu. Izin tanya, Pak? Ya, silakan Galung. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, karena untuk penelitian nanti saya tertariknya di ini yang tadi yang Bapak paparkan di slide itu yang tentang indigenous communication. Okay. Nah, saya ingin meneliti itu terkait dengan komunikasi lintas budaya, mungkin nanti dikaitkan juga dengan ada unsur-unsur local wisdom-nya, gitu Pak. Nah, mungkin butuh insight juga dari Pak Juara terkait dengan penelitian S2 ini. Dari topik yang saya minati ini, kira-kira untuk ranah S2 ini apa yang bisa saya gali, bisa saya eksplor lebih dalam terkait dengan indigenous communication ini, Pak, terkait dengan komunikasi lintas budaya. Di mana Anda menelitinya? Rencana di ini, Pak, di suku Baduy. Oke. Bisa bahasa Sunda Baduy? Kalau Sunda nggak bisa, Pak. Hah? Gimana meneliti Baduy kalau Anda nggak bisa bahasa Sunda? Nggak repot tuh. Nanti sama teman, Pak, rencana untuk translatornya minta tolong dengan teman. Oke lah, itu persoalan lain lah ya. Banyak hal yang bisa diteliti dengan indigenous communication. Itu ada dua aspeknya. Indigenous communication berarti bagaimana sebuah indigenous knowledge itu diakulturasikan. Itu menjadi menarik. Dan yang kedua, bagaimana secara tradisional mereka berkomunikasi. Ada penelitian siapa itu? Sardi misalnya. Penelitian Sardi itu meneliti S3. Dia meneliti bagaimana orang Manggarai mewariskan pola konservasi mereka dari bapak ke anak ke segala macam. Ada hutan yang tidak boleh dibeginikan. Ya, contoh mudah saja lah. Orang Jawa juga dulu takut dengan hutan. Kalau dikatakan alas itu tempat setan itu buat orang Jawa. Tapi kan setelah ada chainsaw, alas kan nggak jadi tempat setan lagi, kan tempat duit. Jadi ada indigenous knowledge yang terpotong, kan begitu ya? Ada yang terpotong karena datangnya chainsaw. Penelitian
Sardi itu menunjukkan bahwa sampai sekarang orang Manggarai itu masih mempraktekkannya. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka lakukan itu mereka anggap lihat. Jadi mereka tahu daerah sekitar mereka itu kering, tapi tempat mereka itu sangat basah, sangat banyak airnya. Karena mereka memelihara hutan. Dulu sama dengan orang Jawa, hutan itu dipelihara karena ada setannya, karena ada ininya, karena ada ininya. Sekarang indigenous knowledge tadi itu disertakan, itu penelitian dia, disertai dengan yang kalau kita istilahkan sekarang scientific knowledge. Digabung antara scientific knowledge. Bagaimana ini diwariskan? Ada pewarisan di sekolah, ada pewarisan di rumah, ada pewarisan ada pewarisan di upacara-upacara, di ritus-ritus mereka, sehingga apa yang namanya indigenous knowledge mereka, indigenous wisdom mereka, ada proses akulturasi yang sangat hebat dari satu generasi ke generasi lain. Itu antara lain bagaimana indigenous knowledge dimainkan. Bisa seperti itu. Jadi Sardi itu menginventarisir indigenous knowledge-nya, diinventarisir itu. Ada ratusan obat ratusan tanaman obat yang bisa diinventarisirnya. Lalu diinventarisirnya juga bagaimana cara memetik obatnya, bagaimana cara memakannya, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara membudidayakannya. Itu diinventarisir. Jadi dia menginventarisasi lokal wisdom. Selain dia menginventarisir local wisdom, dia juga meneliti bagaimana local wisdom itu diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara formal maupun secara informal. Begitu cara dia mulai bekerja dari topik yang umum dari mulai topik ke fokus topik yang umum sampai ke topik yang khusus sampai kepada pertanyaan penelitian tadi itu. Begitu, Mas Galung. Baik, Pak. Kalau misalkan berarti lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif ya, Pak ya? Oh iya, sangat kualitatif dong. Masa indigenous knowledge pakai kuantitatif ya susah lah itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak Juara izin, Pak. Iya, silakan. Kan tadi kalau kata Pak Juara itu untuk memilih topik penelitian ini kan hampir sama kayak milih pacar gitu ya, Pak, milih pasangan gitu ya, Pak. Iya. Nah, setelah dulu waktu di awal saya berusaha untuk menetapkan hati gitu, Pak, dengan topik sebelumnya, ini lama-kelamaan kayaknya goyah ini, Pak. Goyah. Kalau putus, ketika pacaran putus nggak apa-apa. Setelah menikah jangan. Nah, itu dia, Pak. Masalahnya sekarang itu saya ragu, Pak. Ragu dalam artian saya kebingungan topik apa yang membuat saya tertarik gitu, Pak. Sampai kuliah hari ini, saya belum memantapkan diri untuk memilih pasangan itu, Pak. Nah, gimana sih, Pak, caranya kita bisa mengetahui atau misalnya mengambil kira-kira yang klik dengan passion kita atau misalnya yang kayaknya possible gitu, Pak, untuk kita lakukan dalam kondisi seperti ini, Pak? Pertanyaanmu itu pertanyaan yang tidak mau saya ajukan kepada bapak saya. Nggak pernah saya bertanya kepada bapak saya, Pak, cari istri itu bagaimana ya gitu. Nggak pernah saya tanya itu. Karena kalau saya tanya itu bahaya itu. Nanti dikasihnya kesukaan hatinya yang tidak suka kan begitu ya. Dan kadang-kadang begitu juga. Itu pembicaraan kita dulu waktu saya termasuk menikah agak berumur gitu. Cari sendiri nggak bisa, dijodohin nggak mau. Oke, gini Haikal. Seperti yang saya katakan tadi, ya kalau mau pilih pacar kan harus milih yang bikin kita deg-degan gitu kan. Topik juga seperti itu. Milih topik adalah topik yang buat kita ini gimana ya? Ini gimana ya? Kita pengen terus mendalaminya. Pilih yang seperti itu. Dan menurut saya tentu saja tadi yang Anda bilang yang researchable artinya bisa diteliti dan possible juga artinya janganlah Anda mau meneliti di Lembah Baliem, Anda nggak punya uang untuk ke Lembah Baliem kan itu susah itu.
Susah itu. Atau Anda mau meneliti soal efektivitas orang berbahasa Batak, tapi Anda tidak tahu bahasa Batak, kan susah itu. Susah itu penelitiannya. Dan tentu saja selain itu soal possibility, soal dana, soal waktu, dan soal segala macam. Dan kalau anjuran saya sih, apa yang Anda minati itu, apa yang selama ini Anda sudah tahu, ada modal dasarnya. Saya hormat pada Kurnia yang sudah jatuh cinta banget sama PSM, sehingga dari awal kuliah sampai sekarang, selama saya berbincang dengan dia tidak pernah beralih hati dari PSM itu. Monggo, silakan itu. Karena udah ada dasar-dasarnya, dia sudah punya itu. Sehingga kalau pengetahuan dasar tentang ke-PSM-an, dia pasti sudah banyak tahu lah gitu. Nah, sekarang saya tantangkan pada Haikal. Haikal apa yang sudah kira-kira dalam aspek komunikasi yang selama ini sudah banyak tahu apa sih gitu. Dan saya tahu Haikal bahkan banyak membuat paket-paket informasi dan dengan mewawancarain orang dan segala macam. Dengan cara seperti itu sebenarnya menurut saya pengetahuan kamu tentang banyak hal itu cukup luas, dan karena luasnya barangkali agak susah untuk dalam gitu. Itu diteruskan saja dengan topik reportase yang Anda buat selama ini, dengan topik apa sih yang menurut Anda ini pengen banget gue ini mau mendalami hal itu. Mainkan di situ. Ya, Pak. Ya, Raden mau neliti apa, Pak Raden? Terkait pola komunikasi, Pak. Pola komunikasi apa? Itu kan luas banget tuh. Semua orang KPM pasti pola komunikasi. Penyuluh lapangan, Pak. Lebih Oke. penyuluh lapangan. Di mana? Di Morotai, Pak. Morotai. Oke, apanya yang mau Anda teliti? Pola komunikasi tenaga penyuluh terhadap petani. Hemat saya, karena kalau misalkan di daerah Indonesia bagian timur, tenaga penyuluh cara menyampaikan informasi menurut saya ini belum efisiensi, Pak. Jadi saya mencoba melihat memakai pola seperti apa terhadap petani dalam rangka merubah paradigma petani itu sendiri, Pak. Oke. Siapa pembimbingmu? Sorry. Pak Juara, Pak, pembimbing 1, pembimbing 2, Ibu Amana. Kacau kau. Kok bisa saya? Iya, Pak. Oh. Saya tantang nih. Karena Anda bicara Morotai, saya menantang Anda, tapi bisa Anda tolak ya. Karena Anda tadi bicara Morotai, barangkali tidak lebih penting untuk melihat bagaimana penyuluh ke petani itu sudah banyak. Yang justru tidak banyak adalah bagaimana penyuluh mencari informasi. Kalau di Bogor, penyuluh itu gampang kan cari informasi kan? Dia ke BPPT dekat, ke IPB dekat, kemana-mana dekat. Kalau dia di Morotai, kemana dia cari informasi? Oh, itu mantap sekali tuh. Topiknya adalah information literacy. Literasi informasi. Cari itu. Itu pasti seru itu. Melihat bagaimana seorang penyuluh mengorganisir, mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. Mencari informasinya dari mana? Apakah dia sudah memanfaatkan gadget untuk mencari informasi? Kalau sudah dia dapat, misalnya dia baca cara bertanam cabai, dia baca di reportasenya si Haikal. Ada itu bertanam cabai, si Haikal punya itu. Dia pakai nggak itu untuk menyuluh? Nah, itu kan seru itu. Kalau kita menganggap seorang penyuluh ada seorang manajer komunikasi, manajer informasi, bagaimana dia memanfaatkan itu? Itu bisa jadi penelitian yang menarik tuh. Kalau kamu mau ke situ, dalamin itu. Kalau soal berbicara, Pak, tapi kalau misalkan di tingkat kecamatan ini kan sinyalnya belum terjangkau. Itu kira-kira tantangan seperti apa?
saya tidak katakan bahwa dia mencari informasinya harus lewat internet. Enggak. Tidak. Mencari informasi dari mana saja. Dari mana saja. Apakah yang jangan-jangan yang dipelajarinya dari SPMA dulu, itu aja bahan materi komunikasi dia. Kan hancur kita. Dia lulus SPMA 10 tahun lalu. Itulah teknologi pertanian yang disebar-sebarnya ke petani. Mau gimana pertanian kita itu maju? Itu kan tantangan tuh. Bukan soal sinyal, bukan. Tapi dari mana dia dapat informasi? Kalau kita katakan dia seorang penyuluh dan seorang penyuluh itu akan membagi informasi yang dia bagi itu dari mana? Kalau dulu kan cukup kuat apa yang namanya BPP. BPP sekarang udah hampir bubar di mana-mana. Sehingga itu menjadi tantangan besar. Ya ada, Pak. Masih ada BPP, Pak? Ya ada, saya tahu ada. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 80-an, kalau dulu kan ada laku ya, latihan dan kunjungan. 2 hari PPL harus ada di BPP, mencari informasi, lalu 12 hari dia di lapangan, menyebarkan informasi. Begitu polanya terus. Pola laku itu, latihan dan kunjungan. 2 hari di BPP, 10 hari di lapangan, 2 hari libur. Itu terus. Sekarang mesti pergi nggak orang ke BPP? Saya tahu BPP masih ada. Dulu satu kecamatan ada 1 BPP, sekarang enggak. Banyak BPP kita itu udah hampir rubuh lah. Saya tahu itu. Tapi kalau menjadi pertanyaan sekarang, kalau dulu orang mencari informasi, kalau seorang PPL mendapat informasi dari BPP, di BPP itu kalau di Jawa Barat dicoba disediakan hotspot. Di situ ada buku-buku, di situ ada majalah koran Sinar Tani. Kan itu kan fungsi BPP beberapa tahun ini. Di Morotai ada nggak itu? Kan itu pertanyaan seru itu. Jadi manajemen informasi, bagaimana dia mencari, bagaimana dia mengorganisasikan, dan bagaimana dia menyebarkan. Kalau soal menyebarkan saja udah terlalu banyak itu penelitian tentang hal itu. Itu kalau pendapat saya buat buat dia terlempar Pak Raden. Mas Raden. Oke, Denisa mau meneliti soal apa? Iya Pak, sebenarnya mohon maaf kameranya nggak bisa. Oh, hilang Denisa. Suaranya Mbak belum ada. Halo. Apakah sudah terdengar suaranya? Kecil Mbak suaranya. Halo, apakah sudah terdengar suaranya Pak? Oke, udah mulai lebih baik. Iya. Jadi mungkin sama kayak Mas Haikal, saya tadinya kan ingin meneliti tentang pengembangan komunikasi iptek di Jogja. Cuman sekarang kayak setelah kemarin belajar versus kualitatif versus kuantitatif, kemudian perbedaan skripsi, tesis sama disertasi. Jadi kayaknya saya masih kayaknya agak goyah juga Pak, dan pengen ada pikiran pengen ganti judul, pengen mikirkan lagi. Seperti itu Pak. Jangan lama-lama Denisa, jangan lama-lama Haikal. Iya Pak. Jangan lama-lama. Ini sudah tengah semester loh. Ini sudah tengah semester. Akhir semester Anda sudah harus mengumpulkan draft proposal sebagai bagian dari mata pelajaran ini. Iya Pak. Jangan lama-lama ya. Baik Pak. Mbak Esti. Pak, saya tertarik dengan komunikasi budaya sama seperti Mas Galung. Kebetulan kalau Mas Galung tadi di Baduy, saya pengennya di Kasepuhan Adat Banten Kidul. Itu juga masih satu turunan dengan adat Baduy. Iya, iya. Tapi itu Pak, tadi sempat Pak Juara mengatakan kalau
bisa nggak bahasa Sunda gitu. Saya jujur Pak, saya nol. Dan ketika saya mendengar bahasa Sunda itu kayak ada di planet lain gitu. Jadi semisal saya misal penelitian di sana itu saya masih belum bisa membayangkan. Tapi untuk pada di kasepuhannya itu Pak, tahu saya berdasarkan informasi yang saya dapat untuk ketua adatnya juga sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, sudah ada beberapa penelitian atau orang luar yang datang untuk memberikan bantuan ataupun peneliti-peneliti yang sudah masuk ke daerah sana. Jadi kalau mungkin untuk ke adatnya, ke ketua adatnya itu insya Allah bisa bahasa Indonesia gitu Pak. Tapi untuk studi sosial, studi kualitatif juga, itu kan saya perlu untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sana, bersosialisasi, itu yang jadi pertimbangan saya. Mungkin Pak Juara bisa memberikan saran atau bagaimana? Terus terang saja Mbak Esti, kalau Anda saya tidak apa namanya, merasa tidak sreg kalau Anda hanya meneliti, mewawancarai tokoh adat. Kenapa? Kalau Anda hanya bicara dengan tokoh, maka dia biasanya bicara normatif. Dia akan menceritakan indahnya saja. Karena dia menerima keistimewaan dengan keindahan itu. Kan begitu? Dia akan bilang, oh ya kami itu gotong royong, kami itu saling menghormati, kami itu. Pasti begitu. Dia akan bicara normatifnya. Dia tidak bicara de facto. Dia bicara de jure-nya. Kalau Anda hanya bicara dengan tokoh. Maka itu menurut saya Anda harus bicara dengan seluruh masyarakatnya. Bagaimana, apa yang menjadi de facto, apa menjadi faktanya. Itu yang, dan itu hanya Anda dapat kalau Anda pergi ke warga masyarakatnya. Mengapa Anda tertarik dengan Cipta Gelar? Apa namanya itu? Kesepuhan di Banten. Iya Pak, betul. Salah satu yang menarik saya itu yang Cipta Gelar itu. Karena selain mereka punya kearifan lokal, artinya mereka menjaga nilai-nilai dan tradisi dalam kehidupannya, yang di Cipta Gelar itu kan sudah mempunyai istilahnya media komunikasi mereka sendiri. Ada TV mereka punya sendiri, kemudian ada pembangkit listrik mereka bisa membuatnya sendiri, kemudian ada juga radio sebagai media komunikasi yang ada di Kasepuhan itu. Mungkin iya. Saya agak khawatir Esti itu sudah over research, sudah terlalu banyak orang menelitinya gitu. Mengapa nggak meneliti misalnya yang ada juga misalnya kenapa tidak meneliti kalau memang tertarik dengan hal-hal seperti itu, mengapa tidak meneliti soal Tengger misalnya? Mengapa tidak meneliti soal Samin misalnya? Mengapa atau nggak usah jauh-jauh ke situ lah. Misalnya Anda juga bisa meneliti pada misalnya saya pernah ke Jepara dan pergi ke agak desa gitu di tengah-tengah masyarakat Islam yang begitu hebat. Jepara, Demak itu kan menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya. Tapi Gunung Muria. Tapi di Gunung Muria itu ada komunitas Hindu di situ loh. Yang terus terang saja saya terkagum-kagum tuh melihat itu. Kenapa tidak melihat hal-hal seperti itu? Jangan yang kalau yang sudah terlalu eksotik, menurut saya udah pasti banyak diteliti orang gitu. Mengapa tidak meneliti yang seperti itu? Yang Anda orang Jawa pasti paham betul bagaimana mereka memelihara nilai-nilai kejawaan gitu. Dan itu saya terus terang saya terkagum-kagum itu. Sampai sekarang mereka melihara kerbau karena mereka tidak makan sapi. Itu banyak hal-hal yang menarik menurut saya. Jadi kalau saya katakan indigenous knowledge, indigenous communication,
nggak selalu harus berarti harus Baduy, harus ke kesepuhan cipta Banten, nggak usah seperti itu, karena jangan-jangan di komunitas kita juga misalnya bagaimana sih orang Jawa mewariskan siklus hidup kejawaan dari ibu kepada putrinya. Itu hal-hal yang menarik juga, dan itu adalah bagian dari indigenous knowledge kalau menurut saya. Ya, Pak. Kalau Anda nggak tahu bahasanya dan Anda akan menggali lebih dalam, saya nggak yakin Anda dapat informasi yang mendalam kalau seperti itu. Iya, Pak. Mungkin itu juga akan menghambat juga. Ya. Untuk sebenarnya ada opsi kedua, Pak. Saya ingin meneliti juga yang di daerah saya. Mungkin saya kan dari Pati ya, Pak. Oh iya, apalagi kamu di Pati kan dekat sekali dengan itu kan Pati Jepara. Kalau dari belakang itu apa tuh? Cuman istilahnya berguling-guling aja dari situ nyampe itu ke Jepara. Nggak usah jalan, baring aja lalu berguling nyampe itu. Iya, Pak. Untuk yang di daerah saya mungkin saya ingin, tapi yang kan ada masyarakat Samin ya, Pak. Masyarakat Samin di sana juga sudah banyak penelitian. Mungkin Bu Retno juga sempat penelitian di sana. Untuk yang di Samin itu saya masih mencari celah. Tadi kan di slide Pak Juara saya ingin mencari sisi mana atau aspek mana yang belum disentuh itu. Ya. Mungkin itu masih dalam proses ditimbang-timbang gitu, Pak. Ya, oke. Silakan menimbang, tapi jangan lama-lama. Baik, Pak. Mbak Hanika. Mohon maaf, Pak. Oke, silakan. Silakan, Sadam. Oh iya. Ini Pak, tadi menarik sih Pak. Ini pengalaman saya Mbak Esti, saya juga pernah riset di sana di Kesepuhan Banten Kidul, tapi nggak terlalu panjang, cuman beberapa hari saja. Memang betul kata Pak Juara, kalau kita mewawancarai kesepuhan atau tokoh masyarakat yang ada di sana, itu selalu ya manis, semuanya bagus-bagus. Tapi ketika di masyarakat ada persoalan kayak ini Pak, persoalan pernikahan dini. Jadi setelah dia lulus SD itu nikah sekali yang kayak gitu. Dan itu juga cepat juga cerainya. Jadi tingkat perceraiannya juga lumayan cukup tinggi di sana. Bahkan umur yang 15-16 tahun itu udah janda gitu. Di sana banyak sekali problem-problem kayak gitu. Nah ini problem masyarakat, dan betul kata Pak Juara, jangan sampai hanya melihat sisi dari ketokohan saja pendapatnya, tapi juga fakta di lapangan itu seperti apa. Ini sih kalau Mbak Esti mau, ini kebetulan saya Pak asli Banten Kidul sana juga. Deket-deket Baduy sih, intinya apa, ibu saya sih asli di situ, satu kecamatan dengan suku Baduy kira-kira gitu. Paham? Terima kasih Pak Juara. Iya, itu dia. Kalau kita meneliti masyarakat lokal dan kita meneliti, kalau umpamanya Anda mewawancarai apa sih Batak gitu, pada saya akan menceritakan hebatnya orang Batak. Saya tidak akan menceritakan intrik-intrik yang ada di orang Batak, nggak akan ceritakan itu. Apalagi yang meneliti Isti yang orang Jawa, nggak mau dong saya orang Jawa tahu belangnya orang Batak. Saya ceritakannya bagus-bagus. Apalagi komunitas yang dalam tanda petik yang sudah diagung-agungkan kayak gitu, Kasepuhan Cipta Getaran. Itu kan semua orang sudah tahu itu. Pasti tokohnya itu akan bilang, oh kami itu wah beginilah. Pokoknya Tuhan itu dekat sekali dengan kami, sahabat kami dengan Tuhan. Pasti dia ngomong gitu. Pasti itu. Baik, terima kasih Mas Adam dan Pak Juara atas insight-nya. Sangat informatif. Hanika, mau neliti apa Hanika? Izin Pak, sementara masih tetap dari awal mengenai komunikasi lingkungan di Taman Nasional Pak. Ini agak sedikit kebingungan mengenai topik saintifik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juara di awal. Minatnya komunikasi lingkungan, terus topik secara luas komunikasi lingkungan tentang konservasi, dan topik secara spesifik rencana ingin melihat antara bagaimana komunikasi lingkungan tersebut dan melihat bagaimana partisipasi masyarakat Pak. Karena seperti saya ceritakan di awal,
di kawasan ini Pak memang sudah hampir 20 tahun lebih kejadian banjir terus-menerus terjadi. Nah, saya ingin melihat rencana saya melihat partisipasi masyarakat. Ada Pak di daerah sana itu suatu LMDH namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi, itu yang ditugasi oleh kaki tangan Taman Nasional Pak. Bahasanya dia diberikan tugas untuk mereboisasi dengan cara ini Pak, PHBM, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat Pak. Namun faktanya yang telah terjadi pada tahun 98 hingga saat ini banjir itu terus terjadi, yang pertama. Yang kedua mengenai manfaatnya belum terlihat hingga saat ini. Nah, saya juga kalau saya bisa tahu Mas Handika kerja di mana? Belum bekerja Pak. Kemarin lulus S1 langsung lanjut S2. Itu dia. Enggak, dari narasinya Mas Handika ini, Mas Handika itu kayaknya sudah sengaja memilih paradigma kritis. Ini adalah kaki tangan dari Taman Nasional. Itu kan kata-kata orang kritis tuh. Apakah mereka merasakan kesejahteraan juga? Mereka berpartisipasi karena direkayasa. Oke, silakan mau mempergunakan pendekatan lebih kritis, silakan. Itu kalau saya membaca narasinya Mas Handika tadi itu, saya melihat bahwa Mas Handika mau memilih paradigma kritis untuk melihat persoalan itu. Banjir misalnya. Seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, banjir itu masalah orang desa, apa masalah Taman Nasional? Itu kan sesuatu yang pantas dilihat. Oke, dalamin itu Mas Handika. Udah enak tuh melihatnya dengan cara seperti itu. Gini Pak, yang saya mau diskusikan Pak, ketika saya melihat dari sudut pandang paradigma kritis, di situ saya secara tidak langsung bakal berbenturan dengan pihak desa Pak. Karena dengan pihak desa. Karena banjir tersebut dianggap sebagai berkah Pak, karena saluran irigasi atau saluran air yang tempat jalan itu setiap tahun itu selalu dikeruk Pak. Jadi apa bahasanya dikeruk itu ya Pak? Selalu kalau pendangkalan terus saja setiap tahun diperdalam Pak. Mas Handika siapa pembimbingnya? Saya pembimbingnya Pak Dwi Sadono. Dengan Bu Retno Pak. Baca disertasinya Ibu Sarwititi. Disertasinya Bu Sarwititi itu justru menunjukkan konflik antara orang desa dengan kepala desanya. Jadi antara kepala desa, karena kepala desa tentu saja, bukan tentu saja, kepala desa itu banyak membawa beban sebagai seorang aparat, dia membawa beban untuk meluruskan, untuk untuk mensukseskan program yang dari atas. Sedangkan ada di situ LSM yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Taman Nasional. Nah, itu baca disertasi Bu Sarwititi itu, dan mudah-mudahan Anda dapat inspirasi dari situ. Hampir sama angle-nya. Tapi kalau Bu Sarwititi lebih melihat pada gerakan, barangkali Mas Handika bisa melihat dari segi masyarakatnya. Pak, itu kan tadi dilihat dari paradigma kritis Pak ya. Tentu saja nanti saya pasti bakal bersinggungan seperti yang dikatakan Mas Adam tadi, yang diceritakan oleh Mas Adam. Di sini saya ingin melihat dari sudut pandang paradigma kualitatif Pak, melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat ya Pak, agar kejadian banjir ini tidak terus-menerus terulang dan terulang. Agak menggelitik juga Pak, karena pada saat saya S1 saya bercerita kenapa sejak kapan banjir ini terjadi. Sudah lama Pak, sejak zamannya Gus Dur katanya
alas ini punya negoro. Negoro dalam kata orang Jawa, negoro itu potong las. Jadi ini milik warga, Pak. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk motong semua pohon yang ada di Taman Nasional, dan itu berdampak hingga sekarang. Iya, cuman jangan campur-campur, Mas. Kalau nanti Mas Hanika ngomong partisipasi, dan kalau partisipasi itu adalah partisipasi yang seperti itu, nanti jangan-jangan terjebak menjadi yang lebih positivistik. Dalam arti si A tidak ikut gotong royong, dia tidak berpartisipasi. Kan gitu ya. Jadi kan itu menjadi sangat pendekatan modernis itu. Artinya siapa yang tidak mau berpartisipasi itu tidak pro pemerintah gitu. Itu diwaspadai juga cara melihat yang seperti itu. Mungkin nanti sambil berdiskusi dengan pemimpin. Iya. Dengan Pak Juarang juga. Iya. Terima kasih Pak atas. Baik, saya mau teruskan sedikit lagi ya tadi ya. Saya mau teruskan sedikit lagi dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Baik. Ini kita kalau sudah mulai kepada pertanyaan penelitian, kita harus bisa sampai ke sini. Oke, ini sudah lebih detail. Saya nggak mau mendiskusikan ini dari mulai topik penelitian, dari topik penelitian ke pertanyaan penelitian itu bisa kita rumuskan dengan lebih detail. Saya nggak mau sampai ke sini. Itu juga seperti itu. Bagaimana mendetailkannya? Saya mau ke yang terakhir ini sajalah. Kalau kita berbicara struktur masalah, begini. Tolong dibedakan antara masalah penelitian dengan masalah praktis, masalah pragmatis. Kadang-kadang kita orang senang itu masalah atau tidak itu? Kalau sering sekali kita katakan itu bukan masalah, tapi dalam penelitian itu bisa menjadi masalah. Mengapa dia senang? Bisa paham maksud saya? Apa saja bisa menjadi masalah penelitian, walaupun itu secara praktis bukanlah masalah. Itu yang ingin saya katakan. Itu adalah yang kita katakan sebagai masalah pragmatis. Banjir, miskin, nilai saya jelek, orang tidak berpartisipasi, itu masalah. Dan kita katakan itu masalah karena itu adalah masalah yang kita golongkan sebagai masalah pragmatis. Suatu kondisi tertentu yang perlu dipecahkan. Itu masalah yang kita katakan sebagai masalah pragmatis. Ini contoh-contoh masalah pragmatis lah ini. Tapi ada juga masalah penelitian. Masalah penelitian yang seperti saya katakan tadi, kalau dari segi pragmatis barangkali orang sejahtera itu bukan masalah dalam pragmatis, tapi dalam penelitian itu bisa menjadi masalah. Mengapa orang sejahtera? Pembangunan berhasil, masalah enggak itu? Dalam pragmatis itu bukan masalah, tapi dalam penelitian mengapa dia bisa berhasil? Itu masalah. Jadi kalau kita bicara masalah penelitian, itu bisa bersumber dari kondisi, artinya bisa masalah pragmatis tadi itu dijumpai beberapa persoalan, maka itu bisa kita bikin menjadi masalah dalam penelitian. Dan bisa juga masalah penelitian itu karena konsekuensi dari sesuatu itu. Artinya ada sesuatu yang mengakibatkan sesuatu. Itu masalah. Juga bisa menjadi masalah penelitian. Dan yang lebih hebat, dan menurut saya akan lebih banyak menjadi
tema penelitian Anda adalah ketika masalah penelitian itu didorong oleh masalah pragmatik. Ada masalah pragmatik, orang tidak berpartisipasi, atau komunikasi gagal, atau nilai-nilai tradisional tidak diwariskan, atau katakanlah banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau angka buta huruf tinggi. Itu adalah masalah-masalah pragmatik yang bisa menjadi masalah penelitian. Itu menjadi sangat bagus. Karena ketika itu, masalah penelitian itu didorong oleh masalah pragmatik. Sekarang musim COVID. COVID masih menyebar kemana-mana, tetapi orang tidak pakai masker. Itu kan masalah pragmatik. Lalu bisa menjadi masalah penelitian. Mengapa komunikasi yang begitu gencar tentang pemakaian masker tidak berhasil? Itu contoh masalah pragmatik yang menjadi masalah penelitian, atau masalah penelitian yang didorong oleh masalah pragmatik. Itu dia. Bagaimana kita merumuskan masalah penelitian itu. Bagaimana cara merumuskan itu? Ya, tadi kita sudah mulai ngobrol. Ngobrol itu antara lain merumuskan masalah penelitian. Bisa masalah penelitian itu dari obrolan. Ngobrol. Apa ya yang menarik sekarang didiskusikan? Oh, saya berminat soal ini. Walaupun tadi seperti Haikal, kemudian siapa tadi? Belum putus, belum nemu betul gitu, belum tajam, belum memutuskan mau meneliti soal apa. Itu antara bisa saja. Bisa terus ngobrol, tapi bisa juga masalah penelitian itu kita dapat dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Oh, si Anu meneliti kayak begini, si ini begini, si ini begini. Benar nggak ya di kampung saya begitu juga? Tahu tadi misalnya siapa? Raden bilang, iya kalau di Jawa begini. Bagaimana di kampung saya? Nah itu dia. Dia sudah baca banyak penelitian tentang bagaimana hubungan antara penyuluh dengan petani di Pulau Jawa. Berlaku nggak itu di Morotai? Itu kira-kira. Disitulah kita mulai memformulasikan masalah penelitian. Dan karena kita ada di komunikasi pembangunan, maka masalah penelitian itu adalah masalah penelitian komunikasi pembangunan. Kalau misalnya masalahnya adalah orang tidak pakai masker karena orang tidak katakanlah karena masker tidak bisa mengatasi penyebaran COVID karena masker itu adalah sebegini begini sedangkan virus COVID itu bisa menyebar seperti itu. Itu bukan masalah komunikasi. Itu masalah yang akan diteliti oleh kawan-kawan kita ahli epidemiologi. Anda harus pastikan bahwa masalah yang Anda teliti adalah masalah komunikasi. Orang tidak memakai masker karena mereka tidak paham. Ah, itu dia. Kalau di situ ada persoalan paham, kalau di situ ada persoalan pengetahuan, kalau di situ ada soal keterampilan, kalau di situ ada soal perilaku, maka itu adalah bagian dari komunikasi pembangunan. Di situ dia permainannya. Anda harus bisa pastikan bahwa masalah yang Anda teliti adalah masalah komunikasi pembangunan. Sehingga kalau Anda sudah merumuskan satu general research question itu bisa di breakdown menjadi beberapa masalah yang lebih spesifik, yang kita katakan sebagai specific research question. Ini kurang hanya ini. Satu
Oke ya, sekali lagi saya pastikan, sekali lagi harus saya katakan, pastikan bahwa Anda punya satu general research question, pertanyaan penelitian yang umum, satu saja. Lalu satu pertanyaan riset yang umum tadi itu di breakdown bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, bisa menjadi 5, bisa menjadi 4. Ini contoh saja nih. Apakah komunikasi keluarga mempengaruhi keberfungsian keluarga? Karena saya baca banyak orang yang, itu bimbingan saya, banyak orang yang kawin cerai. Artinya keberfungsian keluarganya jelek. Kok ada ya keluarga yang keberfungsiannya jelek? Apakah keberfungsian keluarga itu dipengaruhi oleh masalah komunikasi? Itu pertanyaan umum saya. Itu pertanyaan besar yang ada di kepala saya. Itu general research. Lalu general research question ini saya breakdown menjadi 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya mau mencoba mendeskripsikan bagaimana komunikasi keluarga mereka. Lalu saya breakdown yang kedua adalah bagaimana keberfungsian keluarganya. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara karakteristik suami, istri, mertua, dan segala macam terhadap pola komunikasi keluarga. Lalu yang keempat, saya analisis bagaimana pola komunikasi keluarga itu berhubungan dengan keberfungsian keluarga. Ini satu general research question, saya breakdown menjadi 3. Pastikan bahwa ada seperti ini di proposal Anda. Jadi, saya akan menilai Anda dari proposal. Saya akan menilai Anda dari proposal. Tolong tunjukkan ini di proposalmu nanti. Bahwa ada satu general research question dan itu di breakdown menjadi 3 atau 4 atau 5 atau 2. Tapi yang pasti apa yang ada di sini, apa yang ada di spesifik 1, spesifik 2, spesifik 3, spesifik 4 adalah rincian dari apa yang ada di ini. Nggak ada yang datang dari langit ini. Yang di sini ini semuanya datang dari sini. Pastikan itu. Misalnya, tadi ada yang mau meneliti soal bagaimana pola pewarisan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tengger, misalnya. Lalu yang saya ceritakan itu di sini. Maka saya ceritakan di sini adalah pola komunikasi masyarakat Tengger, nilai budaya masyarakat Tengger, dan saya bisa membuat bagaimana hubungan antara pola komunikasi keluarga dengan pewarisannya. Apakah yang pola keluarganya, pola komunikasinya kayak begini lebih baik pewarisannya yang dibanding dengan yang begini? Itu bisa saya analisis setelah saya lakukan deskripsi. Itu bagaimana saya membreakdown general research question menjadi spesifik research question 1, 2, 3, dan seterusnya. Pastikan itu ada di proposalmu. Baru kita bisa nanti melihat bahwa ini akan Anda bahas di katakanlah ini dan ini dibahas di bab 4, ini dibahas di bab 5, ini dibahas di bab 6. Jadi langsung kelihatan dari breakdown pertanyaan penelitian, Anda akan langsung punya bab-bab Anda nanti, bab-bab skripsi Anda akan terlihatan dari tujuan penelitiannya. Kan dari masalah penelitian akan menjadi tujuannya. Kalau ini pertanyaan, maka tujuannya menjadi positif. Kalau di sini masih kalimat pertanyaan,
maka nanti tujuan penelitian ini menjadi positif. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara komunikasi keluarga dengan keberfungsian keluarga. Lalu tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, dan tujuan 4. Nanti di bab-bab skripsi Anda akan kelihatan nih. Kan kelihatan nih. Bab-bab apa? Ada bab yang membahas ini atau barangkali bukan bab, ada subbab yang mempelajari ini, subbab yang mempelajari ini, dan seterusnya. Begitu caranya, sehingga kalau Anda sudah bagus memformulasikan bab 1 dari proposal Anda, maka biasanya ke belakang itu sudah lebih